Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi POS, migrasi dari desktop ke website yang desktop sebelumnya. Nah, untuk aplikasi yang saat ini yaitu memiliki dua menu login, yaitu pertama adalah login sebagai pusat. Nah, ini sebagai pusat. Yang kedua, ini saya buka di browser baru, adalah sebagai cabang. Oke, kita mulai dari bagian pusat terlebih dahulu, karena ini induknya ya. Untuk login, biasa ini admin, saya login. Ini untuk tampilan menu utamanya. Nah, di sini ada data master, transaksi dan laporan. Kita akan bahas satu-satu, dimulai dari data master yaitu operator. Nah, ini untuk login kita yang pertama tadi, admin itu ini loginnya. Nah, ini bisa diedit, tapi untuk khusus bagian ini tidak bisa dihapus. Tapi kalau kita mau nambah nanti bisa dihapus. Oke, kita mulai tambah misalnya. Kita buat admin 2, passwordnya admin misalnya, nama lengkapnya misalnya Joko, misalnya saya, nomor teleponnya bebas saja lah ya ini. Nah, di sini ada menu file, akses data master, akses transaksi dan akses laporan. Dan di sini ada rinciannya. Jadi ini sama ya. Ini maksudnya adalah menu yang boleh diakses oleh si admin 2 ini atau si Joko Purwanto ini. Jadi waktu kita mau buat operator, si Joko Purwanto ini menu apa saja atau fitur apa aja yang akan boleh diakses. Nah, ini defaultnya atau waktu pertama kita buat ini otomatis tercentang semua, artinya dia boleh mengakses semua. Misalnya si Joko ini tidak boleh mengakses laporan atau laporan tertentu lah ya, misalnya dia tidak bisa melihat keuangan misalnya gitu ya. Bagian keuangan ini saya tutup. Nah, ini di checklistnya jangan dicentang, artinya dilepas. Nah, kalau ini kan gini ya, ini dilepas saja centangnya. Jadi nanti dia tidak bisa mengakses menu yang ada di laporan ini. Jadi laporan ini tidak tampak, nanti tidak hilang gitu ya. Oke, ini saya buat default aja. Nah, di sini ada blokir, di sini ada N dan Y. Defaultnya adalah N, artinya no ya. Maksudnya diblokir apa enggak? Tidak, kan gitu. Kalau Y berarti ya diblokir. Nah, ini no. Saya simpan misalnya. Nah, ini. Kalau yang ini bisa diedit, hanya bisa edit, yang ini bisa dihapus. Karena ini kan yang induknya awalnya gitu ya, jadi tidak bisa dihapus. Nah, kalau mau hapus ya tinggal klik ini aja, hapus gitu aja. Nah, ini saya cancel aja, biarin begini. Oke, lanjut. Saya rasa sudah cukup ini. Kalau mau edit ya tinggal klik edit aja ya. Nah, ini. Misalnya ini saya cobakan contoh lah ya. Ini laporannya saya buang lah. Dia nggak boleh akses laporan. Lalu kita lihat lagi. Nah, ini tidak boleh akses laporan. Di sini ada laporannya ada ya. Lalu kita coba login sebagai admin 2 tadi ya. Passwordnya admin. Nah, ini login. Nah, dia laporannya tidak bisa dibuka. Artinya dia nggak bisa melihat laporan yang tadi kita ini mati ini jadinya. Oke, begitu kita login lagi sebagai admin-admin. Operator sudah, di sini ada token API. Token API ini nantinya ini kebutuhannya untuk WA Gateway atau WhatsApp Gateway. Tapi karena kemarin hasil diskusinya ini dipending dulu, jadi yang penting ada dulu aja. Jadi nanti kalau ready tinggal setting aja gitu. Lalu kemudian ini bagian ini kita lompati, lalu ada header stroke. Nah, header stroke ini maksudnya judul yang ada di bagian stroke penjualan nanti yang pakai printer itu. Jadi di sini ada 7 baris, bisa diisi sebagian atau maksudnya bisa diisi bisa tidak ya. Artinya ini nggak mesti penuh gitu ya.
Kalau mau ngubah misalnya ini saya buat 1, 2, 3, saya simpan aja. Data berhasil diubah. Nah, ini sudah berubah nantinya. Ya, saya ubah lagi normal. Oke, ini untuk header cetak struknya. Lalu kemudian jenis pembayaran. Nah, jenis pembayaran ini yang pasti ya, misalnya saya tambahkan ini ada tunai pastinya ya. Ada tunai, pembayaran tunai. Lalu misalnya kita pakai transfer mandiri misalnya gitu ya. Transfer mandiri. Lalu misalnya kita punya mesin edisi, edisi BNI misalnya gitu ya. Nah ini, jadi ini jenis-jenis pembayarannya saat nanti melakukan transaksi di kasirnya. Lalu kemudian ada sales. Nah, oke, saya buat tambah salesnya, misalnya Soleh. Saya buat namanya Soleh, misalnya gitu. Nomor teleponnya asal aja ya. Yang kedua, misalnya saya buat Supri. Nomor teleponnya saya asal juga. Lalu yang ketiga misalnya Ridwan, oke, nomor teleponnya saya edit. Nah, ini nomor teleponnya biar kelihatan. Nah, sebetulnya data sales ini bisa dipakai bisa tidak ya. Jadi karena nanti waktu ditransaksi juga masih bisa ngetik. Cuma kalau ada master data sales ini, kedepannya nanti bisa untuk laporan, misalnya ini contoh kita mau tarik laporan siapa sih sales yang paling banyak kerjanya. Nah, itu kalau nggak ada data ini nggak akan bisa ditarik. Tapi kalau menggunakan data ini nantinya masih bisa kemungkinan untuk ditarik begitu. Jadi saya pura punya parameter lah intinya begitu. Ini untuk parameter. Oke. Lalu kemudian lanjut ke bagian satuan. Nah, biasalah kalau satuan ini roll gitu ya. Mungkin di sini ada meter atau sentimeter. Lalu kemudian item barang. Oke. Tambah misalnya 01, misalnya barang 1, kuantitinya saya buat 0 dulu. Ini saya buat roll, harga belinya misalnya 10.000, saya jualnya 14.000. Sorry, 14.000. Nah, ini jasa pasangnya misalnya 8.000. Saya simpan. Lalu saya buat 2 lah ya. Barang 2. Kuantitinya saya buat 0, ininya roll, saya buat ini 20.000, saya jual 30.000, jasa pasang saya sama ini 7.000 aja misalnya, biar berbeda. Oke, saya buat barangnya ini 2 dulu. Nah, untuk data barang ini juga sama seperti yang bagian sales tadi. Sebetulnya kalau ada data barangnya dan kita ngetik kodenya sama, nanti fitur stoknya akan berfungsi. Cuma karena stok Bapak kan banyak dan mungkin masih agak kesulitan untuk input data ini. Nah, ini bisa dikosongkan nggak apa-apa. Jadi nanti secara otomatis ya kita nggak bisa ngitung stok gitu ya. Lalu kemudian lanjut lagi ke data cabang. Nah, ini penting ini. Data cabang kita tambah, misalnya saya buat cabang Kranji misalnya gitu ya. Nomor teleponnya 1 saya buat gitu aja. Kepala cabangnya misalnya Andrianto misalnya gitu. Andrianto apa-apa nih, Jalan Kranji Utara misalnya nomor 89 Jakarta. Ini saya simpan. Oke. Nah, di sini agak penting ya, mohon agak perhatikan sedikit. Di bagian data cabang ini, waktu kita menambahkan data cabang, secara otomatis kita akan memberikan user dan password ke Andrianto ini tadi. Nah, Andrianto kan kepala cabang, jadi Andrianto nanti bisa login ke bagian master cabang, ke bagian cabang di sini.
Jadi untuk aplikasi yang cabang di sini, ini dia sudah punya username dan password default saat kita membuat ini. Nah, apa username-nya? Username-nya adalah nomor telepon, passwordnya adalah admin, jadi default ya. Username-nya adalah telepon, passwordnya adalah admin. Dan yang kemudian adalah data barangnya. Nah, jadi nanti data barang yang ada di sini, misalnya kita punya data barang di sini di bagian pusat, data cabang itu tidak perlu input satu-satu lagi, nggak perlu input data barang yang ini, nggak perlu input satu-satu lagi. Data barang ini otomatis tercopy nama-namanya dan kodenya ke bagian cabang, dan otomatis kuantitinya di bagian cabang 0. Nah, misalnya di sini di bagian pusat di sini ada stoknya 10. Nah, misalnya di copy ke bagian cabang waktu bikin cabang baru itu otomatis cabangnya jadi 0. Nah, misalnya ini saya buat contoh aja lah ya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Oke, nanti di data cabang seperti itu ya. Jadi waktu kita buat data cabang ini otomatis si cabang punya username-nya ini, nomor telepon ini, passwordnya admin. Tapi nanti di data cabang juga masih bisa buat operator ini, jadi bisa lebih banyak. Tapi induknya pertama ini, gitu. Jadi waktu kita membuat master data cabang di bagian pusat, kita cobakan login di sini ya. Nah ini, misalnya saya buat bebas lah ya, saya buat 2 karena saya nggak ada username-nya, ini otomatis nggak bisa login. Nah karena kita tadi sudah buat data cabang keranji 1 ini, berarti username-nya 1, passwordnya defaultnya admin. Nah, saya login. Nah, ini sudah bisa masuk. Sudah bisa masuk. Nah, ini profilnya kalau kita lihat ini sudah Andrianto. Nah, ini Andrianto profilnya. Oke, saya sign out dulu di bagian cabang ya. Kita fokus di bagian pusat. Oke, itu untuk master data cabang. Nah, termasuk juga data jenis pembayaran, data satuan, ini juga dia sudah jadi satu dengan yang di pusat. Jadi di bagian cabang itu nggak perlu lagi nginput jenis pembayaran sama satuan ini, udah nggak perlu karena dia udah nginduk jadi satu. Lalu kita coba ke transaksi barang masuk. Nah ini ke transaksi ya, kita masuk ke transaksi. Nah ini barang masuk ya. Nah pas waktu kita tambah, misalnya kita buat supplier 1, teleponnya, alamatnya saya buat asal aja. Nah ini barangnya. Nah kita bisa pilih barang atau nginput manual. Nah kalau dipilih ya kita tinggal pilih. Nah ini otomatis muncul barang yang kita input tadi. Nah ini tinggal dipilih aja, klik. Nah ini sudah masuk. Misalnya saya buat ini kan 01 ya. Ini barang 1, kuantitinya ini default 1. Misalnya kita kuantiti bisa diedit 2, anggaplah saya buat 1. Kode barangnya saya simpan. Nah ini langsung masuk. Nah ini harganya langsung ngambil dari master barang tadi. Lalu kemudian bisa juga dengan kita ngetikin kodenya. Nah misalnya gini, ini kan tadi 01 ya, ini 02. Saya enter ini, jadi kita di bagian kode barang 02 kita enter. Nah ini bisa pilih, bisa juga di bagian enter tadi ya. Di bagian ini kita ketik 02 atau enter. Nah misalnya ini kita buat 01. Nah ini kan langsung barang 1 ya. Kalau 02 ini saya enter, ini ya lihat perhatikan yang ini. Nah ini langsung barang 2, artinya nomor 2 ya. Nah ini saya simpan. Ini anggaplah kuantitinya saya buat 1 juga, harga belinya dia ngambil dari master barang. Kalau misalnya belum ada, ya otomatis kosong. Nah ini kuantiti karena default ya. Kalau belum ada otomatis kosong. Misalnya 04 saya enter, nah ini kosong. Ini karena 02, nah saya enter ada. Begitu. Ini 02 saya simpan. Lalu ini kan kuantiti 1. Nah misalnya kita nabrak lagi, misalnya kodenya kita ketik lagi 01, apa yang terjadi?
Nah ini kan 01. Nah kebetulan di detail barang masuknya udah kita input nih. Apa yang terjadi? Kita simpan, klik. Nah secara otomatis kuantitinya jadi 2. Barangnya tidak nambah, tapi kuantitinya aja yang bertambah. Dan totalnya jadi 20.000 karena tadi harga belinya kan 10.000. Begitu. Oke, cukup. Saya rasa tinggal itu aja, lalu disimpan. Oke, sudah masuk. Nah, kalau mau edit sama, tinggal edit ini aja, apa yang mau diedit. Nah, ininya mau diedit, tinggal simpan gitu aja. Ini transaksi barang masuk. Dan secara otomatis, di sini kan barang 1 ketambahan 2, barang 2 ketambahan 1. Berarti karena stok awalnya tadi kita buat 0, berarti barang 1 kuantitinya harusnya 2, barang 2 kuantitinya 1. Kita lihat, cek di bagian data master barangnya, item barang. Nah, ini kuantitinya jadi 2. Nah, di sini perbedaannya adalah saat di bagian cabang. Kita coba login di bagian cabang ya. Sekarang kita login di bagian cabang. Berarti username 1, passwordnya admin, saya enter. Kita lihat di data master barangnya. Nah, di bagian cabang stoknya masih 0. Karena hanya namanya saja yang sama. Dan datanya misalnya di bagian pusat ada 10, ya di sini akan ada 10. Kalau di sana di pusat namanya dirubah, ya di sini akan berubah. Dan begitu juga dengan kodenya. Begitu. Jadi yang bisa diedit oleh pihak cabang adalah hanya kuantiti dan keterangan untuk dirinya sendiri. Artinya barang ini apa sih keterangannya? Nah, dia bisa nginput sendiri. Nah, kalau keterangan ini masing-masing. Jadi keterangan di pusat beda, keterangan di sini misalnya mau versinya cabang gitu ya, bisa ini mau diisi keterangan apa gitu. Nah, ini jadi ini harga jualnya sudah otomatis, harga beli otomatis nggak ditunjukkan karena privasi cabang hanya menjual pastinya gitu. Tapi di sini harga jasanya dibuat standar. Tapi ini juga hanya untuk acuan saja sebetulnya. Oke, nanti lanjut ya, biar sama gamblang nanti. Oke, kita ini bagian cabang ya. Kita logout dulu bagian cabang. Kita kembali lagi ke bagian pusat. Nah, ini ke pusat lagi. Tadi kita transaksi barang masuk. Nah, ini retur barang masuk. Ini saya tambah retur. Nah, misalnya tadi saya lihat dulu item barang. Nah, ini barang 1 ya. Misalnya kita mau ngeretur barang yang masuk tadi. Misalnya ke supplier 1. Sama ya, ini menu retur ini sama ya. Sama kayak yang sebelumnya. Ini telepon, alamat, misalnya ini. Nah, ini kita ketik aja ya. Nah, ini saya retur 1 ya, ke barang 1. Oke, saya simpan. Nah, karena saya retur, berarti otomatis yang barang 1 tadi saya retur 1, berarti di sini harusnya tinggal 1. Nah, kuantitinya tinggal 1. Gitu. Tapi kalau memang yang diretur di data barang ini nggak ada, ya pastinya nggak jalan. Transaksinya tetap tercatat, cuma hitungan stoknya tidak jalan gitu. Jadi transaksi barang masuk, retur barang masuk ini tetap jalan. Tetap bisa jalan walaupun tidak ada data barang. Lalu kemudian kita lanjut ke kasir. Ini di bagian pusat kasirnya. Kita tambah. Nah, di sini ada warna ya. Jadi warna kuning ini pembayaran belum lunas. Kalau biru ini barang belum terkirim. Gitu ya, saya tambah. Ini kita menu kasirnya ini ya. Ini salesnya. Nah, di sini nih kita kalau ketik salesnya masih tetap bisa diketik. Misalnya di data master tadi kan tidak ada namanya Haji Anwar misalnya gitu ya. Nah, di sini tidak ada, tidak muncul. Tapi kalau kebetulan ada, misalnya tadi kan kita nginput nama data sales tadi ada Soleh, Supri, dan Ridwan. Oke, kita coba ketik Ridwan gitu ya. Nah, ini R aja udah keluar Ridwan. Nah, R-nya keluar. Nah, ini gampang sekali. Nah, kan lalu Soleh misalnya gitu. Nah, langsung keluar, tinggal klik aja.
Misalnya saya buat Supri. Nah, gitu. Lebih mudah ini ya. Jadi ada data master tuh namanya tidak akan keliru. Nah, ini misalnya pelanggan 1, telepon 098, alamatnya alamat. Nah, ini kode barangnya sama ya. Ini bisa dipilih dari sini, bisa dipilih dari sini. Ini kuantitinya, ini harga jualnya, atau bisa kita ketik kodenya langsung enter tem. Nah, atau misalnya kalau tidak ada, misalnya gitu ya, kita belum input di data barang berarti kosong begini ya, kita input manual. Kita input manual satu-satu gitu, satuan harga gitu ya. Bisa begitu. Oke, saya ikut role-nya aja ya. Ikut misalnya 01. Ini saya jual 1. Nah, ini ada diambil dari mana? Diambil dari mana? Ini keterangan ya. Nah, misalnya ini kalau berjalan betul, stoknya itu betul-betul berjalan. Misalnya ini kan pusat. Berarti di aplikasi ini aplikasi ini kan untuk pusat. Jadi barangnya nanti ya barang pusat yang diambil. Nah, kalau misalnya ngambilnya berarti barang data keranja atau data cabang, nanti kita bisa lihat di sini, diklik di sini. Kita tinggal pilih aja. Tinggal pilih nanti cabang mana gitu ya. Cabang keranji misalnya gitu. Gitu. Nah, karena kita di pusat ya kita pusat aja gitu. Ini default pusat. Langsung kita simpan detail. Nah, ini sudah ketahuan barangnya dari mana. Barang ini dari mana? Kita ngambilnya, kita ngambil dari punya kita sendiri gitu ya. Oke, lanjut lagi misalnya 02 saya jual juga. Nah, ini ada harga, ada jasa pasang, ini bebas ya. Jadi ini bisa diketik sendiri intinya begitu. Saya simpan. Nah, oke. Nah, di sini subtotalnya udah langsung notalin. Untuk misalnya dia pakai jasa pengiriman, misalnya tinggal diketik aja di sini JNE, nomor SIM-nya berapa, ataupun nanti kan nomor SIM-nya biasanya kan nanti ya, di bagian nanti ya. Nah, di sini statusnya itu terkirim kalau ini. Jadi kalau memang dia mau mau dikirim paket, berarti di sini kita rubah jadi proses. Kan gitu. Karena nanti harus ada ngerubah status terkirim atau proses, tapi ini bawaannya terkirim. Anggaplah ini nggak pakai pengiriman lah intinya gitu. Ini ongkirnya kosong. Nah, kalau ada ongkir sama ini tinggal misalnya 8.000. Ini enter ya. Ketik 8.000 enter. Nah, ini langsung nambah ya. 1444 tambah 8. Nah, ini DP-nya misalnya kita DP 20.000 misalnya gitu ya. Nah, ini otomatis sisa bayar sekian. Nah, ini ada jenis bayarnya. Nah, ini jenis bayarnya kita tunai atau transfer mandiri atau edisi BNI. Jenis bayar. Nah, misalnya ini kita karena nggak pakai pengiriman, kita ongkirnya kita buat 0. Ini kita bikin lunas, kita bikin DP dulu pertama. Ini bayarnya tunai lah. Saya simpan transaksinya. Oke. Nah, ini struknya. Nah, ini kepala tadi yang kita setting. Nah, ini struknya tinggal klik aja. Ini agak berbeda ya. Maksudnya tidak seperti yang desktop. Kalau desktop kan waktu klik simpan dia langsung ngeprint ya. Kalau di website itu nggak bisa langsung direct ke printer atau ke settingan komputer, itu nggak bisa karena kan browser ini kan nggak nyatu dengan komputernya, jadi nggak bisa mengenali atau tidak bisa mendeteksi. Ini salah satu kelemahan dari website lah intinya, dari aplikasi yang berbasis web, karena ini kan servernya di tempat lain kan gitu. Nah, kalau aplikasi desktop kan memang terinstall di komputer, dia jadi bisa membaca printer gitu ya. Oke, ini tampilan struknya. Nanti tinggal diklik aja lalu dipilih mana printernya, misalnya gitu ada pos atau apa. Lalu kemudian, nah di sini warnanya kuning. Warnanya kuning. Kuning ini berarti pembayaran belum lunas.
pembayaran belum lunas. Lalu di sini juga ada barang belum terkirim. Pembayaran belum lunas dan barang belum terkirim. Nah, di sini warnanya kuning, berarti pembayaran belum lunas. Nah, ini coba saya edit ya. Saya edit, misalnya di sini sudah lunas lah ya. Dia kan 44.000 lah ya. Kalau 44.000 dan kebetulan dia pakai pengiriman misalnya gitu ya. Misalnya di sini ditambahin ongkir 10.000 gitu ya. Atau tambahin 10.000, berarti 54.000 ya, saya buat lunas. 54.000, di sini ada ongkirnya JNE misalnya gitu, ini nomor resinya. Nah, karena belum diterima kan, kita buat proses dulu statusnya, baru kita simpan. Nah, kita close saja. Nah, di sini statusnya, oh sorry, proses. Oke, ini katakanlah terkirim ya. Ini saya buat terkirim. Oke, ini saya buat terkirim, saya simpan. Nah, ini sudah hilang. Sudah hilang ya posisinya. Jadi, nah ini berarti ini sudah selesai ya. Posisinya sudah selesai. Nah, jadi kita juga bisa cetak di sini. Lalu kemudian ini saya rasa ini sudah cukup. Ini juga kita bisa cetak stroke lagi di sini ya. Lalu kemudian ke keuangan lain-lain ya. Kalau keuangan lain-lain gampang lah ya. Ini hanya pemasukan, misalnya 50.000. Sorry, keterangannya misalnya saya bebas, saya simpan. Lalu ada pengeluaran, misalnya 10.000. Saya simpan, misalnya gitu ya. Pemasukan, pengeluaran. Oke, ini keuangan lain-lain sih sudah gampang ya. Lalu kemudian kita kembali ke bagian report. Khusus untuk bagian pusat ini agak kompleks. Bagian pusat itu misalnya contoh item barang. Nah, di sini kita bisa memilih mau lihat stoknya si bagian pusat atau stoknya bagian cabang. Nah, ini misalnya contoh, ini defaultnya kan pusat. Waktu kita klik, misalnya kita klik bagian ini, klik, nah ini defaultnya pusat. Kita mau ngelihat stok barangnya atau item barangnya si pusat, kita cetak. Nah, di sini stok barangnya pusat ada 0 karena tadi dijual ya, karena sudah dijual. Oke, ini saya bedakan dulu ya biar ada pembedanya ya. Nah, ini item barang, ini karena tadi sudah saya jual, ini saya buat satu lah ya. Saya buat satu, ini saya buat 3 stoknya atau 3 lah. Saya simpan. Oke, stoknya 3, lalu kita lihat di sini. Kita cetak. Nah, ini stok barangnya si bagian pusat. Nah, di sini ada keterangan pusat di sini. Lalu kalau kita mau ngecek bagian cabang, itu bisa. Ini tinggal misalnya cabang kita banyak, nanti akan muncul di sini banyak juga. Misalnya kita pilih di sini cabang keranji, kita cetak. Stoknya ada berapa? Oh, dia stoknya 0. Gitu. Nah, ini cabang keranji. Gitu. Oke, lanjut ke bagian barang masuk. Barang masuk. Kita cetak. Nah, sama ya, kalau barang masuk ya kita nggak perlu inilah ya. Sama seperti yang biasanya, retur juga sama. Nggak perlu saya tunjukkan, ini penjualan. Nah, di sini penjualan bisa lebih unik lagi. Nah, kalau penjualan di sini misalnya 1 sampai 30. Nah, di sini pusat. Kita bisa melihat penjualan ini secara total, ini nanti akan di-sum ya atau dijumlahkan. Ini barang satu akan terjual di bagian pusat ini. Nah, kalau kita mau ngelihat bagian cabang, kita tinggal pilih aja cabang. Nah, ini kosong, dia belum ada penjualan. Lalu kalau kita mau ngelihat semua, kita klik all. Nah, kita ketik all. Nah, ini cetak semua. Nanti
bagian cabang barang satu akan terjumlahkan semua, jadi total keseluruhan barang. Ini kalau ada stok barangnya. Jadi kalau ada stok barangnya, fitur ini sangat membantu sekali gitu ya. Gitu. Lalu kemudian ke bagian keuangan lain-lain sama ya. Ini bisa kita di data kita sendiri pusat, atau di cabang, kita bisa pilih cabang, atau di semuanya. Jadi kita bisa pilih all juga. Nah ini misalnya 130, ini cetak pusat. Nah ini tadi kan kita ada pemasukan 50.000, ada pengeluaran 10.000. Nah ini total pemasukannya sekian, total pengeluarannya sekian. Nah ini balance-nya gitu. Ini pengurangan ya, artinya total pemasukan dikurangi pengeluaran. Lalu kemudian di bagian keuangan global. Oke. Keuangan global artinya keseluruhan lalu dihitung. Nah, ini juga bisa bagian pusat atau semua. Kita cetak. Nah, ini. Jadi kita bisa menjadikan satu. Nah, misalnya saya punya cabang ada 10. Saya klik all. Nanti akan menotal semuanya. Atau mentotal semuanya. Begitu. Nah, di sini ada pilihan. Jadi ada pusat, artinya kita di aplikasi ini ada cabang dan ada all. Per cabang ya. Jadi kita bisa melihat per cabang. Nah, misalnya per cabang kita lihat di sini. Nah, ini kosong karena belum ada transaksi sama sekali di bagian cabang. Oke. Nah, di sini saya rasa sudah cukup. Nah, di sini paling ada menu tambahan profil ya, untuk mengubah nama atau segala macam. Untuk si user yang login saat ini ya. Untuk profil itu merubah user yang login saat ini. Oke, lanjut kita ke bagian data cabang. Ini saya sign out, lalu kita ke cabang. Nah, ini saya bagian cabang. Tadi ada 1, lalu login admin. Nah, di sini salesnya. Nah, ini sama semua. Fiturnya akan sama semua ya. Jadi sama semua, cuma perbedaannya adalah dia harus setting header stroke dulu. Nah, ini sudah ada default ya. Jadi waktu pertama kali dibuatkan nanti sudah ada defaultnya di sini otomatis cabang. Kalau tadi kan yang di sana pusat, di sini alamatnya sesuai dengan alamat yang kita tulis pertama tadi. Nah, ini nomor teleponnya, ini nomor WA kan gitu. Ini jadi secara default waktu kita bikin data cabang di pusat, nah ini otomatis ini langsung masuk ke sini juga. Lalu bagian sales kosong karena sales ini butuh untuk sales itu sendiri ya, atau sales cabang sendiri. Jadi salesnya beda-beda. Kita jadi si cabang nanti input sales seperti yang di sana, sama seperti di pusat. Lalu juga item barang ini saya rasa nggak perlu juga ya, artinya dia nggak perlu input kalau di cabang. Jadi tapi bisa edit stok dan keterangan. Lalu di sini ada, nah ini masternya sudah cuma 4 aja. Di sini ada operator ya, sorry. Nah, di bagian operator di bagian sini ini ada sedikit perbedaan ya. Ya tidak ada perbedaan sih, sama saja. Jadi nanti login apa bikin tambah. Nanti ya untuk si user si bagian cabang ini dia nggak bisa ke bagian pusat. Login yang di sini tidak bisa digunakan untuk yang pusat. Gitu. Lalu apalagi ya? Laporannya sama. Nah, tetapi bedanya yang di sini itu hanya untuk diri dia sendiri ya. Tidak ada pilihan untuk pusat gitu, nggak ada. Jadi hanya untuk diri dia sendiri. Bagian yang bagian ini untuk diri dia sendiri. Jadi laporan hanya untuk si cabang itu sendiri, gitu. Lalu apalagi data cabang tadi. Oh ya, sorry, satu lagi. Saya kembali ke data pusat. Ini data pusat ya. Saya masuk ke data pusat. Nah, di sini
di bagian master cabang. Nah, di sini ada di data cabang juga ada blokir. Maksudnya bagaimana? Nah, waktu bagian data apa namanya? Ini kan cabang ya. Ini data cabang misalnya operatornya banyak nih, ada 10 atau 5 misalnya atau 3 lah. Anggaplah 3. Nah, kemudian di bagian pusatnya, ini pusat, saya masuk ke pusat ini. Pusatnya misalnya di sini saya blokir. Ya, saya blokir di sini jadi ya. Lah secara otomatis seluruh akses yang si user yang ada di data cabang tadi itu sudah sama sekali tidak bisa masuk. Sama sekali tidak bisa masuk. Jadi misalnya saya login ke ini ya, ini saya ke cabang lah. Ini saya ke cabang 1 admin. Nah, ini sudah tidak bisa username password salah atau akun Anda sedang diblokir. Jadi tidak bisa login. Jadi di bagian pusat itu bisa kontrol penuh ya. Ini saya buka lagi. Tetapi dia juga masih bisa setting, ini 1 untuk masing-masing individu. Jadi di bagian operator ini masih bisa setting individu juga. Jadi dia bisa setting di sini juga. Jadi individunya bisa disetting. Tapi kalau yang di cabang tadi diblokir, ya sudah selesai. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi semua user yang ada di data cabang sini akan terblokir gitu. Oke, mungkin dari saya cukup itu. Paling nanti penyesuaian ini aja kali ya. Kalau memang belum pas kali ya. Sorry. Ini data ini di sini. Nah, ini paling yang ini ya, mungkin ukurannya masih belum pas atau bagaimana dengan kertasnya. Paling itu aja Pak dari saya. Ya, saya sudah berusaha menjelaskan sejelas mungkin. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.